Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fahmi Nur Aziz dalam channel Keterampilan Akuntansi. Channel yang membahas materi dan juga soal-soal akuntansi. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal PT Bahagia. Kalau sebelumnya kita sudah mengerjakan soal PT Bahagia menggunakan Accurate Online dan juga menggunakan Excel. Di kesempatan kali ini kita akan mengerjakan PT Bahagia menggunakan aplikasi komputer Mayop. Baiklah, langsung saja kita kerjakan PT Bahagia menggunakan Mayop. Ini adalah soalnya. PT Bahagia, tempat kedudukannya itu ada di Jalan Bondowoso nomor 18 Malang dengan nomor telepon 0341 722 881. Faxnya adalah 0341 722 884. PT Bahagia adalah sebuah perusahaan dagang yang didirikan di Malang pada tanggal 10 Agustus 2022. Perusahaan bergerak di bidang penjualan barang elektronik berupa berbagai macam AC dengan merek khusus yaitu Rainway. Saat ini perusahaan menangani distribusi dan jasa perawatan AC untuk kebutuhan distributor elektronik, kantor atau instansi, toko perorangan dan sebagainya. Baiklah, langsung saja kita kerjakan PT Bahagia menggunakan Mayop. Sebelum itu, saya ingin membahas bagaimana langkah-langkah mengerjakan soal PT Bahagia menggunakan Mayop. Langkah-langkah mengerjakan PT Bahagia. Baiklah, saya tuliskan saja. Langkah-langkah mengerjakan soal situs akuntansi di sini adalah PT Bahagia menggunakan aplikasi Mayop. Langkah yang pertama itu adalah kita membuat informasi perusahaan yang berisi nama perusahaan, kemudian bidang usahanya, alamatnya, kemudian metode persediaannya apa, dan lain-lain. Kemudian setelah kita membuat informasi perusahaan, maka tahapan berikutnya adalah kita membuat daftar akun perusahaan, termasuk juga nominalnya. Di sini kita menggunakan import akun dari Excel. Jadi sama seperti Accurate Online ya, kita mengimpor data dari Excel. Setelah kita membuat daftar akun perusahaan melalui import akun dari Excel, itu kita yang berikutnya adalah mengedit akun-akun, yang mana akun-akun yang ada itu yang kita butuhkan saja. Yang ada itu adalah yang kita butuhkan saja. Jadi yang tidak kita butuhkan maka kita hapus saja nanti akun-akunnya. Kemudian setelah kita mengedit, yang keempat itu adalah kita mengatur pajak pertambahan nilai. Berbeda dengan Accurate Online, kalau Accurate Online itu pajaknya itu mengikuti peraturan pajak yang terbaru. Tetapi kalau menggunakan Mayop itu masih peraturan yang lama. Biasanya itu tarifnya adalah 5% pertambahan nilai. Setelah kita mengatur pajak pertambahan nilai, maka langkah berikutnya adalah kita mengatur link account.
akun link. Jadi kita mengatur link akun ya, contohnya kayak akun kas dan bank itu ketika kita membayar atau menerima uang itu akan masuk ke akun mana, apa akun cash in bank, petty cash, ataupun akun-akun yang lain. Begitu juga ketika kita terjadi transaksi penjualan, maka akun linknya itu dihubungkan ke akun-akun apa. Contohnya kayak seperti kita melakukan penjualan kredit, maka akan masuk ke akun receivable atau piutang dagang. Itu yang kelima adalah kita mengatur link akun. Nah, kalau sudah kita mengatur link akun, maka yang berikutnya adalah kita mengimpor data pelanggan, kemudian pemasok, kemudian persediaan. Nah, ini cuma yang kita impor itu hanya berisikan datanya saja dan bukan nominalnya. Berbeda dengan accurate online. Kalau accurate online itu data pelanggan, pemasok, persediaan yang kita imporkan itu sudah termasuk nominalnya. Tapi kalau di Mayop itu yang kita impor hanya berisi data pelanggan, pemasok, dan persediaan saja dan tidak ada nominalnya. Mungkin ada teman-teman yang tahu bagaimana caranya mengimpor akun pelanggan, pemasok, persediaan di Mayop itu juga berisikan nominalnya. Mungkin bisa di-share. Setelah kita mengimpor data pelanggan, pemasok, persediaan, maka langkah yang ketujuh adalah kita mengisi nominal dari pelanggan, pemasok, dan persediaan. Jadi nominalnya kita isikan terpisah. Setelah kita mengimpor data pelanggan, pemasok, dan persediaan, maka baru kita mengisi nominalnya. Itu langkah yang ke-7. Setelah semua data kita impor atau kita masukkan, maka yang ke-8 itu adalah kita mengecek kebenaran dari data-data yang sudah kita impor. Itu di menu company data auditor. Di menu company data auditor. Kalau semuanya sudah terchecklist hijau, maka data-data yang kita isikan itu sudah benar. Kalau sudah benar, maka langkah yang ke-9 adalah kita masuk ke bukti transaksi. Kita masuk ke bukti transaksi. Termasuk juga di dalamnya adalah membuat jurnal penyesuaian pada akhir periode. Setelah jurnal penyesuaian dibuat, maka langkah berikutnya adalah kita membuat laporan keuangan. Nah, itu langkah-langkah dari mengerjakan siklus akuntansi menggunakan Mayop. Di sini saya akan membahas PT Bahagia. Baiklah, untuk lebih jelasnya, marilah kita kerjakan soal PT Bahagia menggunakan Mayop. Kita langsung buka saja aplikasinya. Karena kita di sini ada tampilan utama ya, tampilan utama dari Mayop Accounting. Ada menu Open, Quit, Explore, Close New, dan Exit. Open ini digunakan untuk membuka file Mayop yang sudah kita buat. Sedangkan kalau Quit itu kita membuat file Mayop yang baru atau kita mengerjakan soal perusahaan yang baru. Karena kita mengerjakan soal perusahaan yang baru, maka kita memilih menu Quit. Kemudian ini kita next saja. Kemudian kita isikan company name-nya atau nama perusahaannya adalah
PT Bahagia. PT Bahagia. Kemudian kita langsung ke address-nya, ke alamatnya. Ini ya, untuk pembahasan PT Bahagia menggunakan Mayop ini akan saya bagi menjadi 3 video. Yang pertama adalah video 1 tentang impor data akun di Mayop. Video yang kedua berisikan transaksi, bukti transaksi dan juga jurnal penyesuaian. Kemudian video yang ketiga adalah membuat laporan keuangan dengan Mayop atau mendownload laporan keuangan menggunakan Mayop. Alamatnya ini kita bisa ya. Alamatnya adalah Jalan Bondowoso nomor 18 Malang. Bondowoso nomor 18 Malang. Phone numbernya adalah 0341 0341 722 722 fax numbernya adalah 0341. Jadi data ini berasal dari profil baru, tinggal kita tuliskan lagi saja 722884. Emailnya adalah pt.bahagia@gmail.com pt.bahagia@gmail.com. Kalau sudah kita isikan, maka kita next saja. Kurun finansialnya adalah 2024. Ini berasal dari ini. Berasal dari neraca saldo 2024. Last month finansial ini adalah Desember atau akhir periode akuntansinya adalah di bulan Desember. Sedangkan proses peralihan dari manual ke Mayop itu adalah kita mulai dari bulan November, mengikuti dari tanggal atau periode di saldo awal neraca November 30 November 2024. Kalau sudah, ini kita buat 12 saja. Ada pilihan 12 dan 13, tapi kita pilih yang 12 saja. Kalau sudah, kita next lagi. Ini kita pilih yang tengah. Kita pilih yang tengah. Sudah, kita next. Kemudian kita simpan di file yang kita inginkan, di folder yang kita inginkan. Ini kita simpan di buat folder baru. Mayop latihan simpan. Kemudian kita next. Kemudian kita pilih comment enter. Ini adalah tampilan awal dari Mayop. Artinya apa? Kalau tampilan seperti ini, maka kita sudah siap mengerjakan soal transaksi menggunakan Mayop. Berbeda dengan tampilan di Accurate. Kalau Accurate itu tampilan menunya itu ada di sebelah kiri. Sedangkan kalau Mayop itu ada di atas. Ada menu File, Edit, List, Comment Center, Setup, Import, Windows, dan Have. Kemudian disitu ada menu Accounts, Banking, Sales, Purchase, Inventory, dan Card File. Artinya kita sudah menyelesaikan langkah yang pertama, yaitu membuat informasi perusahaan. Kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu membuat daftar akun perusahaan disertai dengan nominalnya. Di sini kita menggunakan import akun dari Excel. Kalau kita manual, maka cara kita membuat daftar akun adalah di menu Accounts. Kemudian kita pilihkan Account List. Kemudian kita new saja. Ini kalau kita membuatnya secara manual. Tapi di sini kita akan membuat daftar akun melalui Excel. Ini kalau tampilan Excel-nya seperti ini, tampilan Excel-nya.
tampilan Excelnya. Yuk, data import. Ini ada daftar akun. Tampilan akunnya seperti ini. Tetapi file Excel ini tidak bisa langsung kita gunakan untuk import data ke dalam Mayop. Artinya apa? Excel ini harus diubah dulu file ekstensinya ke dalam bentuk ini, ke dalam bentuk text tab delimited, atau nanti bentuknya adalah .txt, yang mana bentuknya seperti ini nanti. Ini seperti ini teks dokumen. Kalau sudah berbentuk ini seperti ini teks dokumen, maka bisa digunakan sebagai import data ke dalam Mayop. Ya, langsung saja kita lakukan import data. Untuk cara mengimportnya itu ada di menu file, kemudian kita pilih import data, kemudian kita pilih accounts, kemudian account information. Nah, ini tampilan dari import akun. Ada 3 menu. Import file formatnya adalah kita pilih yang tab delimited. Kemudian list recordnya kita pilih yang hidden record. Kemudian duplicate recordnya itu kita pilih yang update. Jangan sampai kita pilih yang reject them. Karena apa? Biar tidak ada akun yang ganda. Kalau ada akun yang ganda atau ada sebelumnya itu maka terupdate dengan sendiri. Kalau sudah kita continue. Kemudian kita pilih filenya, di mana kita menyimpan data import akun tersebut. Kita pilih PKS tingkat bagaimana aja. Yuk, kita import. Kita pilih yang daftar akun PT Bahagia. Kemudian kalau sudah seperti ini, maka kita cocokkan kira-kira mana yang cocok antara nama folder yang atau nama yang kita buat di Excel dengan yang ada di Mayop. Untuk lebih simpelnya kita buat merge all saja. Nah, ini sudah tercocokkan secara otomatis. Kalau sudah, maka kita tinggal import saja. Nah, ini 38 record imported without error. Artinya apa? 38 akun terimport tanpa terjadi kesalahan. Kemudian 0 record skip. Artinya apa? Tidak ada akun yang terskip. Artinya apa? Semuanya sudah dimasukkan. Sedangkan 21 record itu ada peringatan. Nah, ini ya. Sebenarnya import akun itu tidak masalah. Yang penting jangan sampai record skipnya itu terisi. Kalau masih with warning tidak masalah. Artinya apa? Data yang kita buat itu sudah masuk ke Mayop, cuma ada suatu warning. Contohnya seperti ini. Contohnya adalah mungkin nama akun yang kita buat itu terlalu panjang. Padahal dalam Mayop itu hanya membatasi nama akun itu hanya sebanyak 30 huruf atau 30 karakter. Nah, kalau nama akun yang kita buatkan itu terlalu banyak kata-katanya, maka akan record dengan peringatan. Tuh. Kalau sudah kita oke saja. Kalau sudah, ayo kita cek. Nah, ini sudah langsung masuk dengan sendirinya akun-akunnya. Coba kita cek di menu balance, account opening balance, ininya sudah 0, artinya sudah balance antara debit dan kreditnya. Itu kalau kita menggunakan import akun di Mayop menggunakan Excel. Langkah yang kedua. Cepet ya. Kalau sudah, lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu mengedit akun-akun, yang mana akun-akun yang ada itu adalah yang kita butuhkan saja. Artinya apa? Yang tidak kita butuhkan maka dihapus saja. Contohnya seperti, oh maaf, sebelum itu ya, sebelum itu adalah kalau ada yang bisa dihapus berarti sudah terlink. Nah, ini sudah terlink, maaf. Saya balik ya langkah-langkahnya ya. Ini itu
ada di langkah nomor 5. Jadi sebelum kita mengedit akun-akun itu, terlebih dahulu kita harus mengatur pajak pertambahan nilai dan juga mengatur link akun. Karena akun-akun yang mau kita hapus ini sebelumnya sudah terlink, jadi tidak bisa kita hapus. Cara mengaturnya adalah di list. Yang pertama untuk pajaknya adalah list, kemudian teks kode. GST ini kita rubah menjadi pajak pertambahan nilai. Teks kodenya adalah PPN atau VAT, value add tax. Rate-nya adalah 11% mengikuti peraturan pajak yang terbaru. Kemudian tax collected-nya adalah VAT out. Kita cari VAT out atau PPN keluaran. VAT out. Sedangkan tax paid-nya adalah VAT in. VAT in. Kalau sudah, kita oke saja. Kita terus langkah yang ketiga sudah kita kerjakan, mengatur pajak pertambahan nilai. Langkah yang keempat kita mengatur link akun. Itu ada di menu setup, kemudian kita pilih link akun. Yang pertama yang harus kita atur adalah akun dan banking akun. Nah, ini bank akunnya itu adalah kita pilih cash in bank. Kita pilih cash in bank. Kita oke. Kemudian yang kedua adalah sales akunnya. Nah ini tracking receivable-nya kita pilih accounts payable. Sedangkan customer receipt-nya kita pilih cash in bank. Artinya apa? Kalau kita melakukan penjualan secara kredit itu nanti akan masuk ke account receivable. Sedangkan kalau ada orang atau ada pembayaran piutang maka akan masuk ke akun cash in bank. Kita oke. Kemudian link akun yang ketiga adalah purchase akun, sama tracking payable-nya kita pilih accounts payable. Accounts payable. Kemudian payables-nya kita pilih cash in bank. Oke. Kalau sudah, baru kita bisa menghapus. Baru bisa dihapus yang tidak kita simpan. Untuk pelet debitor ini coba bisa nggak kita hapus? Kalau nggak bisa ya kita biarkan saja. Itu bisa. Coba kita cari-cari akun-akun yang tidak kita butuhkan, dihapus saja. Seperti trade debitor ini tidak kita butuhkan, maka kita hapus saja. Payroll liability juga tidak kita butuhkan, maka dihapus saja. Kalau sudah, kita cari lagi. Nah, ini wage and salary juga tidak kita butuhkan, artinya kita hapus saja. Kalau sudah, kita cek-cek lagi. Sudah ya. Sudah, maka kita close saja. Artinya kita sudah menyelesaikan langkah yang kelima, yaitu mengedit akun-akun yang tidak kita butuhkan. Kalau sudah, kita masuk ke langkah yang keenam, yaitu mengimport data pelanggan, pemasok, persedia dan persediaan. Tapi ingat ya, di sini itu hanya berisikan nama pelanggannya, nama pemasoknya, sama nama barangnya saja. Tidak termasuk di dalamnya itu adalah nominalnya, karena nominalnya kita isi secara manual nanti. Kalau sudah, ini lihat dulu daftar akun sudah, daftar pelanggan. Nah ini yang data yang akan kita import. Data pelanggan yang akan kita import itu hanya berisikan ID pelanggan, nama pelanggan, dan juga alamat dari pelanggan tersebut.
tersebut. Jadi tidak ada nominalnya. Begitu juga dengan pemasoknya. Pemasoknya hanya ID pemasok, nama pemasok, dan juga alat pembayaran. Tidak ada. Begitu juga untuk yang daftar persediaannya, hanya berisikan kode barang dan juga nama. Tidak ada kuantitas dan juga harga satuannya. Baiklah, langsung saja kita import akun pemasok, pelanggan, dan juga persediaan. Sama, caranya ada di menu file, kemudian import data, kemudian kita pilih ini ya, kita pilih cards, kartu. Yang pertama adalah kartu customer card atau kartu pelanggan. Nah, ini kita klik saja. Ini sudah ya. Tab delimited, header record, kemudian kita pilih update, CO atau last name. Kita continue saja. Kemudian kita pilih daftar pelanggan BP Bahagia. Kemudian ID pelanggannya itu di card ID, namanya kita masukkan ke PO atau last name. Kemudian alamat penagihannya kita masukkan ke address dan 1. Kalau sudah, baru kita import. 2. Data berhasil terimport tanpa terjadi kesalahan. Kita oke saja. Nama pelanggannya sudah. Yang berikutnya adalah nama pemasoknya di menu card, kemudian supplier card. Sama, bentuknya nanti kayak gini ya. Kita pilih yang update biar tidak ada terjadi data yang ada. Continue, daftar pemasok. Ini ID pemasoknya adalah untuk card ID, namanya kita masukkan ke PO atau last name, alamat pembayarannya kita masukkan ke address range 1. Kita import. 2 data berhasil terimport tanpa terjadi error. Kita oke saja. Yang terakhir, dari import data itu kita masukkan daftar persediaan atau nama persediaannya. Di import data, kemudian kita pilih item, tab delimited, itu record, kita pilih yang update biar tidak terjadi data yang ganda. Kita continue, daftar persediaan BP Bahagia, kode barangnya di item number, nama barangnya di item name. Ini ya, saya yang masih belum menemukan bagaimana caranya mengimport nominalnya dan juga unitnya. Mungkin kalau ada teman-teman yang tahu bisa sharing. Kita import. Tidak apa-apa, karena yang penting tidak nol record skip, itu tidak masalah. Kita oke saja. Coba kita cek di menu card file, card list. Di sini sudah ada daftar customer sama suppliernya. Tinggal kita isikan nominalnya. Di inventory juga sudah ada namanya, nama dari persediaannya. Kita sudah menyelesaikan langkah yang ke-5. Untuk langkah yang ke-6, sekarang kita lanjut ke langkah yang ke-7, yaitu kita mengisi nominal dari pelanggan, pemasok, dan persediaan barang. Mengisinya ini kita perlu ya, dan kita juga bisa membaca soalnya.
pertama adalah customer dulu. Ini accounts receivable yaitu UD Cahaya Alam sebesar 39516.000. Fungsinya itu ada di menu setup, kemudian balance, kemudian customer balance. Kita pilih Excel, customernya kita pilih yang UD Cahaya Alam, termnya adalah N/30, kita rubah menjadi N a gift of day. Diskon D-nya adalah 30 book. Ya, film D. Tidak ada ya. Nah, ini 0, kemudian balance due-nya adalah 30. Kita oke. Kemudian invoice-nya kita beri saja F001. Tanggalnya adalah tanggal 22 strip. Nah, ini ya bedanya. Untuk penulisan tanggal kalau menggunakan Mayap itu adalah tanggal garis miring bulan garis miring tahun. Tetapi kalau menggunakan Accurate Online itu hanya tanggal, kemudian bulan, kemudian tahun. Garis miringnya itu sudah otomatis kalau menggunakan Accurate Online. 2 garis miring 11 garis miring 2024. CO-nya tidak ada. Memonya adalah piutang awal UD Cahaya Alam. Kemudian kita masukkan nominalnya yaitu 39516.000. PPN-nya, teks kodenya kita pilih MTEX atau tidak kena pajak 39516.000. Kita record. Oke. Nah, di sini out of balance akun amount-nya harus 0. Artinya apa? Sudah balance antara nominal yang ada di daftar akun dengan nominal yang ada di kartu piutang. Kalau sudah kita close saja. Yang berikutnya adalah setup, kemudian balance, kemudian supplier balance. Nah, ini ya masih tidak balance, makanya kita isi nominalnya. Yang berikutnya adalah PT Agung Jaya. PT Agung Jaya ini adalah given habis, diskonnya 0, balance-nya adalah 60, tidak dapat diskon. Oke, net 60. PO nya kita pilih apa ya, jangan F1, utang 001 itu aja. Tanggalnya tanggal 15 garis miring November garis miring 2024. Keterangannya adalah utang awal kepada PT Agung Jaya. Nominalnya adalah 50.227, 50.227.500. Teks kodenya kita pilih NT atau konteks, kita report. Nah, kalau out of balance amount-nya sudah 0, maka sudah balance, maka kita close saja. Yang terakhir adalah kita mengisi nominal dari persediaan, yaitu ada di menu inventory, item list. Kita edit dulu ya. Nah, ini kita edit dulu. Caranya adalah, saya ulang lagi, caranya adalah kita masuk ke menu inventory, kemudian item list, kemudian kita edit. Nah, ini ya, buy this item, itu buy this item itu berarti kita ganti dengan, kita isikan dengan akun COGS. Nah, artinya apa? Kalau kita membeli itu akan masuk ke akun COGS.
BPS. Kalau kita menjual, maka akan masuk ke akun sales, penjualan barang dagang. Kemudian I inventory this item itu kita catat ke dalam menu merchandise inventory. Muncul. Kalau sudah, kita pindah ke item detail, tidak ada masalah ya, dari detail. Kemudian ini kita teks kode when book. Artinya apa? Teks kode ketika kita membeli itu kita tambahkan dengan pajak pertambahan nilai. Artinya apa? Kalau kita membeli nanti akan dikenai PPN 11%. Begitu juga dengan ketika kita menjual, juga dikenai PPN 11%. Kalau sudah, kita OK, cancel. Nah, sudah ada ya. Yang berikutnya runway, kita edit. Caranya sama. Kalau yang pertama itu sudah kita edit, maka yang kedua juga langsung mengikuti. IB nya langsung berisi COGS, cost of goods sold. ISL nya juga langsung berisi sales. Detailnya langsung ya, mengikuti pengaturan yang bersama. Kita OK, cancel. Kemudian runway A3 kita edit, tinggal kita checklist. Kemudian cek selling detailnya sudah terisi PPN, selling detailnya juga sudah terisi PPN. Kita OK saja. Kalau sudah, kita close. Yang berikutnya kita mengisi nominalnya. Kalau nominal itu ada di menu count inventory, langsung saja kita isikan. Kontennya itu kita isikan nominalnya. Entry A1 sebanyak 30, A2 sebanyak 25, A3 nya sebanyak 24. Ini besar saja. Diisi kontennya ini diisi dengan kuantitas. Kemudian kalau sudah, adjust inventory. Nah ini yang jangan lupa, default adjustment akunnya itu harus kita isi dengan percentage inventory. Artinya apa? Barang yang kita beli, barang yang kita jual nanti akan masuk ke merchandise inventory. Itu bertambah atau berkurangnya barang. Kita continue, kemudian opening. Nah ini yang biasanya kebanyakan salah itu apa? Di sini tidak diatur. Nah, inventory jurnal numbernya adalah kita isikan merchandise inventory. Contoh ya, merchandise inventory 001. Tanggalnya adalah tanggal 30 November 2024 atau sesuai dengan tanggal neraca saldo awal. Memonya adalah persediaan barang dagang awal per 30 November 2024. Kemudian setelah kuantitasnya kita isi, kemudian unit costnya itu kita lihat di soal. Unit costnya yang pertama adalah ini, saya kecil aja biar nggak keliru membaca. Pak, unit costnya yang P1 adalah 10250. 10250. Kemudian A2 nya adalah 8250. 8250, 307500, 206250, kemudian 5.600. 307500, 206250, 140. Kalau sudah, maka kita record. Kalau sudah kita menginput nominal dari persediaan, maka kita lanjut ke langkah yang berikutnya, yaitu langkah yang ke-8, yaitu mengecek kebenaran dari data-data yang sudah kita
import, yaitu di company data auditor. Artinya kalau semuanya sudah terchecklist hijau, maka kita bisa lanjut ke bukti transaksi. Coba kita cek di menu accounts, kemudian company data auditor, next. Nah, ini yang terubah 30 November 2024, 31 12 2024, taruhkan review sudah. Sudah ya, sudah terchecklist hijau semua. Artinya data yang kita impor atau data awal yang kita buat sudah benar. Maka kalau sudah benar, kita lanjut ke bukti transaksi. Lanjut ke bukti transaksi. Coba kita cek dulu laporannya. Sudah benar atau belum? Sudah sama atau belum? Di menu accounts, kemudian trial balance, kita pilih yang November karena periode awalnya adalah periode November. Nah, ini ya. Enam sembilan 500 sudah sama ya, sudah saldo awalnya antara soal dengan yang barusan kita buat di Mayo. Kalau sudah, kita tulis saja atau bisa kita simpan. Selanjutnya kita mengerjakan bukti transaksi. Ini bukti transaksinya ada 16 transaksi. Nah, ini bedanya kalau kita menggunakan Mayop, itu kita tidak perlu mengimpor atau membuat daftar akun aset tetap. Kalau kita menggunakan Mayop, itu nanti aset tetapnya kita isikan secara manual, tidak melalui impor data. Sudah, itu saja mungkin yang saya dapat sampaikan untuk video saya yang pertama, yaitu import data atau membuat daftar akun menggunakan Mayop. Di sini kita menggunakan import data dari Excel. Mungkin itu saja yang dapat sampaikan. Semoga video saya ini dapat bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.